Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang adab makan dan minum. Jika sebelumnya anak-anak telah belajar tentang adab terhadap guru, maka kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang adab terhadap makan dan minum. Nah, jadi anak-anak, makan dan minum sendiri itu kita harus memiliki adab terhadap makanan maupun minuman. Tidak hanya adab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Nah, makan dan minum sendiri ada sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, makan dan minum itu kita harus meneladani sunnahnya Rasul dan menganggap dan menggapai kesehatan fisik dan keberkahan ruhiyah dari makanan dan minuman tersebut. Nah, yang pertama itu adab sebelum makan. Nah, jadi langkah awal kita sebelum makan itu kita harus mempersiapkan diri kita lahir dan batin. Yang pertama itu kita harus meniatkan sebelum kita makan. Contohnya kita sedang makan siang nih, kita harus meniatkan bahwa tujuan kita makan tersebut untuk mendapatkan kekuatan fisik atau energi agar kita itu senantiasa bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak memiliki niat yang tulus, maka makanan yang kita makan itu akan menjadi kebiasaan hewani saja yang tidak memiliki nilai berpahala. Nah, jadi makan dan minum itu kita bisa juga beribadah kepada Allah. Karena jika kita makan dan minum, maka kita akan memiliki energi yang cukup untuk kita beribadah, misalnya untuk kita sholat maupun untuk kita melakukan ibadah lainnya. Yang kedua itu adalah menjaga kebersihan. Nah, jadi kita itu disunahkan untuk mencuci tangan dulu sebelum kita menyentuh makanan, terutama ketika tangan kita dalam keadaan kotor dan kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita harus membuat tangan kita kotor, atau ketika kita belum yakin bahwa tangan kita itu belum suci, maka kita harus mencuci makanan. Maksudnya kita harus mencuci tangan kita sebelum kita menyentuh makanan tersebut. Nah, kebersihan jasmani ini merupakan syarat utama dalam adab terhadap makan dan minuman. Selanjutnya menyebut nama Allah. Jadi sebelum kita makan, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau juga kita bisa membaca doa makan. Anak-anak ada yang bisa doa makan? Bisa ya. Jika tidak bisa, maka belajar atau enggak cukup baca lafaz Bismillah aja. Nah, tapi jika kita lupa keduanya ketika kita sedang makan, lalu kita teringat di tengah-tengah kita makan, oh saya lupa membaca Bismillah atau doa makan, maka kalian bisa membaca doa pengganti, yaitu Bismillah fi awali wa akhiri, serta sambunglah dengan doa rasa bersyukur atas makanan yang kita dapatkan di hari itu. Anak-anak di sini bisa contohkan bagaimana doa makan pada saudara Sabera. Bisa Apa? doa makan? Iya, bisa. Coba bagaimana Bapak mau dengar? Tidak bisa ya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, jadi anak-anak itu adalah contoh dari doa makan yang kalian baca ketika kalian ingin makan atau minum sesuatu. Selanjutnya, saat menyantap makanan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah menjaga kesopanan, terus kesederhanaan dan juga kesehatan tubuh sesuai dengan petunjuk mulia dari Rasulullah SAW. Maksud dari menjaga kesopanan tersebut, ketika kita sedang makan, alangkah baiknya kita itu duduk yang rapi, duduk manis, dan tidak dalam keadaan yang istilahnya belum siap untuk kita makan.
Misalnya ketika kita sedang makan, pasti kalian sering kan melihat orang yang satu kakinya itu berada di atas kursi. Nah, itu merupakan contoh-contoh adab dalam makanan dan minuman. Jadi kita harus menjaga kesopanan meski bukan kepada sesama manusia. Yang kedua itu kesederhanaan. Maksud dari kesederhanaan ini, kita ketika sedang makan itu makan saja, tidak perlu harus yang mewah. Kita harus mensyukuri apa yang kita makan di hari itu. Kita tidak boleh memilih apa itu makanan dan minuman jika kita tidak mampu untuk membeli atau mendapatkan makanan dan minuman yang kita inginkan, maka makanlah sesuatu yang sekiranya yang kita bisa dapatkan dari itu dan bersyukurlah. Nah, ada tiga sunnah utama dalam makan dan minum. Yang pertama itu kita makan menggunakan tangan kanan, dan ini hukumnya wajib menggunakan tangan kanan saat makan dan minum. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Tapi bagaimana Pak jika seorang kita dari lahir tetap biasakan menggunakan tangan kanan, karena itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Yang kedua itu duduk dengan tenang, hindari makan dan minuman ketika kalian makan dan minum itu sambil berdiri. Nah, itu tidak baik ya. Yang baik itu duduk dengan tenang, dengan sopan, dan dengan keadaan yang tawadu, mencerminkan kepribadian seorang hamba. Itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga itu ambil makanan yang dekat dari diri kalian. Ambillah makanan yang paling dekat dari jangkauan tangan kalian, demi menjaga kesopanan di hadapan orang lain. Jika kalian sedang makan nih, misal bareng-bareng di satu meja, lalu kalian menginginkan makanan yang misalnya jauh berada dari kalian, dan tangan kalian itu tidak sanggup untuk menggapai makanan tersebut, alangkah baiknya kalian makanlah makanan yang berada di dekat kalian, meskipun kalian maunya yang lain. Nah, tujuan dari hal tersebut adalah Rasulullah itu menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari kesopanan. Selanjutnya, nah ini ada porsi ideal lambung. Jadi anak-anak, dalam porsi lambung kita itu ada pembagian tempatnya sendiri, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu, Rasulullah SAW ini mengajarkannya untuk mencegah kekenyangan yang melampaui batas dari diri kalian, untuk menjaga kapasitas perut kalian agar tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Yang pertama itu ada sepertiga pertama. Nah, jadi porsi ideal lambung itu menurut Rasulullah dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu sepertiga pertama. Nah, itu diisi oleh porsi makanan. Jadi sepertiga dari lambung kalian itu diisi oleh makanan yang kalian makan. Lalu sepertiga keduanya itu dialokasikan untuk minuman. Jadi dari sepertiga pertama itu diisi oleh makanan, lalu sepertiga kedua itu diisi oleh minuman yang kalian minum ketika kalian makan. Nah, ada juga penjelasan bahwa makanlah dulu baru minum, jangan makan sambil minum. Karena jika kalian makan sambil minum, maka itu kenyangnya atau porsi dari makanan kalian itu tidak optimal. Kalau orang-orang nyebutnya itu kenyang minum. Lalu untuk sepertiga sisanya atau yang sepertiga terakhir dari tiga bagian porsi di lambung ini itu dikosongkan. Nah, untuk sirkulasi udara atau bernafas. Nah, aturan ini menjaga agar organ pencernaan kalian itu optimal dan menghindarkan kalian dari kekenyangan yang berlebihan
sehingga kalian itu malas untuk beribadah. Misalnya contoh, ketika sedang makan siang nih, kalian makan nasi padang 2 porsi, lalu tibalah waktu zuhur. Ketika kalian sedang selesai makan tersebut, maka kalian akan kekenyangan, lalu kalian merasa ngantuk. Nah, sehingga membuat kalian itu lalai beribadah. Jadi Rasulullah itu dalam menyampaikan pembagian ruang kampung ini agar kalian itu tidak berlebihan dalam memakan atau minum sesuatu, sehingga kalian tidak lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga hal-hal yang dilarang dalam adab makan dan minum. Yang pertama itu, kalian tidak boleh meniup makanan atau minuman yang sedang panas. Tunggulah hingga suhunya itu turun secara alami, karena meniup makanan itu dapat mengalirkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kalian, sehingga mengurangi berkah dari makanan tersebut. Jika kalian tidak sabar menunggu makanan itu turun suhunya, maka alangkah baiknya menggunakan alat bantu seperti kipas. Jangan kalian meniup secara kalian meniup seperti meniup balon, itu tidak boleh. Yang kedua itu ada mencela hidangan yang disajikan. Nah, Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela makanan yang dia makan itu sekalipun, tidak pernah. Jika berselera, santaplah. Jika tidak menyukainya, tinggalkanlah dengan cara yang halus dan sopan. Misal kalian sedang makan di rumah, lalu ibu kalian memasak makanan yang tidak kalian sukai di hari itu, kalian tidak selera untuk memakannya, jangan pernah kalian mencela makanan tersebut, karena itu dilarang oleh Rasulullah. Seperti yang disampaikan, jika tidak berselera, maka kalian tinggalkanlah makanan tersebut dengan cara yang sopan dan halus. Jangan kalian cela, aku tidak suka makanan ini, aku tidak mau makannya karena tidak enak. Nah, jika kalian selera makanan tersebut, maka santaplah dengan sopan dan juga dengan adab yang baik. Terus ada mubazir dan menyisakan makanan. Kalian tidak boleh mubazirkan makanan atau menyisakan makanan yang kalian makan. Contohnya seperti sisa-sisa makanan yang ada di piring kalian. Nah, itu alangkah baiknya harus kalian habiskan seluruhnya. Kita tidak pernah tahu itu bagian dari butiran nasi seperti letak kebertahan, seperti butiran nasi yang ada di pinggiran piring kalian, itu bisa jadi salah satu dari keberkahan utama dari Rasulullah SAW. Terus minum sekali teguk. Nah, hindari meneguk air sekaligus dalam sekali nafas. Minumlah secara perlahan dengan 2-3 kali jeda tegukan sembari bernafas dengan tenang di luar gelas. Jadi tidak boleh kalian minum tergesa-gesa, meskipun kalian sedang tersedak kalian makanan kalian. Minumlah dengan cara perlahan dengan 2-3 kali jeda dan bernafas dengan tenang di luar gelas yang sedang kalian minum. Nah, ada juga adab setelah makan. Pertama itu menutup hidangan dengan ucapan rasa syukur yang mendalam serta membersihkan sisa makanan secara tertib. Ketika kalian sudah selesai memakan ataupun meminum sesuatu, maka alangkah baiknya kalian mengucap hamdalah, karena ketika kalian segera mengakhiri santapan dengan mengucapkan kalimat yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka itu sebagai wujud dari apresiasi yang sangat tinggi terhadap Allah, karena telah memberikan kalian makanan dan minuman yang kalian konsumsi pada hari itu. Contohnya seperti alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu merupakan contoh wujud rasa syukur atas
apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Yang kedua itu membersihkan sisa makanan. Nah, disunahkan untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di jemari kalian itu dengan cara menjilatinya jika kalian makan langsung menggunakan tangan sebelum mengusapnya dengan kain atau membersihkannya dengan air. Jika kalian makan dengan sendok atau garpu, maka bersihkanlah dengan cara menjilatnya juga. Terus kalian lanjutkan dengan mencuci kedua tangan kalian itu menggunakan sabun serta berkumur-kumurlah untuk menjaga kesegaran mulut. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian bersama-sama, karena di dalam makanan bersama itu akan memberikan berkah kepada kalian. Jika kalian makan bareng nih sama teman-teman kalian, nah itu merupakan suatu keberkahan yang akan dilimpahkan Allah kepada kalian. Hadis riwayat Daud. Nah, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan kepada anak-anak? Kepada anak-anak yang sekiranya kurang paham tentang materi yang Bapak jelaskan, silakan untuk bertanya. Jika tidak ada, maka akan Bapak tunjuk dua orang ya. Untuk saudari Widya, bisa saudari jelaskan dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada berapa adab dalam menyantap atau minum makanan? Bisa saudari jelaskan? Udah ingat. 16 menit. Tidak ada. Oke. Karena durasinya Bapak pengajar ini telah mencapai batas, maka pertemuan kita pada hari ini Bapak akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian penjelasan materi dari Bapak. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.